Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Lights Media akan membahas tentang kisah-kisah para wanita mulia. Kami menukil dari buku Kisah Para Wanita Mulia yang ditulis oleh Azari Ahmad Mahmud. Semoga pahala jariah mengalir kepada beliau. Mari kita simak kisah nyata para wanita mulia ini. Sebelum itu, bantu support channel kami dengan menekan tombol subscribe-nya. Asma binti Abu Bakar. Inilah si Lalim Abu Jahal bersama sekelompok orang dari kaum Quraisy berjalan menuju pintu yang terkunci itu. Lalu dia mengetuknya dengan keras. Seorang gadis keluar menemui mereka. Kepadanya Abu Jahal bertanya, "Di mana ayahmu, wahai putri Abu Bakar?" Dengan tegar gadis ini menjawab, "Demi Allah, aku tidak tahu di mana ayahku." Orang jahat ini mengangkat tangannya lalu menampar pipi sang gadis ini hingga anting-antingnya jatuh. Kemudian setelah itu mereka pergi. Tahukah Anda siapakah gadis itu? Apakah yang ditanyakan Abu Jahal kepadanya? Dia adalah wanita pemilik dua ikat pinggang, putri Abu Bakar As-Siddiq, istri dari penolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Az-Zubair bin Al-Awwam, dan saudari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Asma binti Abu Bakar. Beberapa saat sebelum peristiwa itu terjadi, wanita pemilik dua ikat pinggang ini memiliki kisah yang sangat indah yang menjadikan namanya diabadikan. Dan kisah itu menyebabkan dia digelari dengan Zat An-Nitaqain, yaitu wanita pemilik dua ikat pinggang. Kisahnya adalah saat dia membelah ikat pinggangnya menjadi dua untuk mengikat wadah makanan dan geriba air yang dia persiapkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ayahnya Abu Bakar As-Siddiq, yang keduanya sedang bertolak ke Madinah untuk berhijrah dengan membawa agama mereka. Kemudian setelah itu Abu Jahal bersama rombongan kaum Quraisy datang kepadanya. Lalu wanita mulia itu keluar menemui mereka dengan menyampaikan jawaban seperti itu. Itulah Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, dan itulah awal kemuliaannya dan pembuka sejarahnya yang agung. Asma binti Abu Bakar lebih tua 10 tahun daripada saudarinya Aisyah dan termasuk orang yang pertama memeluk Islam karena dia telah melihat cahaya Islam dari dekat. Ayahnya mendidiknya dengan adab-adab yang luhur dan akhlak-akhlak yang agung, hingga wanita ini memiliki sikap-sikap yang langka. Di samping kemuliaan akhlaknya, Asma juga mewarisi kemuliaan dan kekuatan pandangan mata hati. Berikut adalah salah satu dari sikapnya yang amat menakjubkan, yang menunjukkan kemuliaannya dan kejernihan pikirannya. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pergi berhijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Lalu kakek Asma, yaitu Abu Kuhafa yang buta matanya, datang kepadanya dan berkata, "Demi Allah, ayah kalian telah menyusahkan kalian dengan harta dan jiwanya." Asma berkata, "Tidak kakek, dia telah meninggalkan untuk kita harta yang banyak." Asma lalu mengambil beberapa buah batu dan memasukkannya ke dalam lubang angin di rumah yang biasa digunakan untuk Abu Bakar menyimpan hartanya. Lalu dia menutup batu-batu tersebut dengan baju. Kemudian dia ambil tangan kakeknya lalu meletakkannya di atas baju yang berisi bebatuan tersebut sambil berkata, "Dia meninggalkan ini untuk kita."
Lalu kakeknya merasakan sentuhan sesuatu dari balik baju itu. Lalu dia berkata, "Adapun bila ayahmu telah meninggalkan ini bagi kalian, maka ini baik." Itulah Asma radhiyallahu anha, seorang wanita yang cerdas, pintar dan pandai. Maka pantaslah dia termasuk kaum wanita yang mulia dan terdahulu memeluk Islam, yang menjadi sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Asma adalah ibu bagi seorang anak yang pertama lahir di Madinah dari kaum muhajirin. Kaum muslimin amat bergembira dengan kelahiran bayi ini, karena ada orang yang mengatakan kepada mereka, "Sesungguhnya kaum Yahudi telah menyihir kalian, sehingga tidak akan dilahirkan seorang anak bagi kalian." Maka tatkala anak ini lahir, kaum muslimin serentak bertakbir hingga kota Madinah bergemuruh. Asma radhiyallahu anha membawa anaknya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu dia meletakkannya di atas pangkuan beliau. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam meminta sebuah kurma. Lalu beliau mengunyahnya dan memasukkan ludah beliau yang bercampur kurma ke dalam mulut bayi Asma. Maka ludah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lah yang pertama kali masuk ke dalam perut bayi itu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengusapkannya dan menamakannya Abdullah. Bayi yang mulia itu adalah Abdullah bin Az-Zubair yang mewarisi sifat-sifat mulia dari ayahnya, yaitu Az-Zubair bin Al-Awwam. Ibunya adalah Asma binti Abu Bakar dan kakeknya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Wanita mulia ini menjalani hari-harinya dengan penuh kebahagiaan karena dia dapat mengambil petunjuk yang jernih yang disebarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada kelompok orang suci tersebut. Pendidikan cara Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu membuahkan hasil, sehingga Asma menjadi contoh wanita ideal yang langka. Dan itulah wanita yang mana wanita lain akan bangga bila dinasabkan kepada nasabnya. Asma telah memperoleh kemuliaan yang paling tinggi dan akhlak yang paling luhur. Dia adalah wanita yang dermawan lagi pemurah bila ada kesempatan melakukan hal itu. Dan kedermawanannya bukankah lahir dari keterpaksaan, tetapi sifat itu dia warisi dari para leluhurnya. Bagaimana mungkin dia tidak bersikap dermawan? Bukankah dia putri Abu Bakar As-Siddiq? Bukankah dia wanita keturunan dari keluarga mulia yang sangat dermawan? Abdullah putranya menggambarkan kedermawanan ibunya. Dia berkata, "Aku tidak pernah melihat ada dua orang wanita yang lebih dermawan daripada Aisyah dan Asma. Namun kedermawanan mereka berbeda. Adapun Aisyah, dia sering mengumpulkan hartanya sedikit demi sedikit, hingga bila harta itu telah terkumpul di sisinya, maka dia akan menyedekahkannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Sedangkan Asma, dia tidak pernah menyimpan sedikit pun hartanya untuk esok hari." Asma radhiyallahu anha berpesan kepada anak-anak dan keluarganya, "Berinfaklah dan bersedekahlah, dan jangan menanti hingga kalian memiliki kelebihan. Karena jika kalian menanti kelebihan, maka kalian tidak akan pernah menyisakan apa-apa. Dan jika kalian bersedekah, kalian tidak akan merasakan kehilangan harta itu." Asma juga pernah menderita sakit. Dia lalu memerdekakan seluruh budaknya. Betapa mulianya wanita yang kedermawanannya seperti itu. Betapa agungnya sebuah keluarga yang memiliki sifat-sifat yang sama dan kemuliaan yang sama. Dalam sifat waro, Asma radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang agama dan tabiatnya menghindarkannya dari perbuatan yang bisa menodai segala keutamaannya. Berikut ini adalah contoh yang amat indah tentang sifat waroknya.
Ketika putranya Al-Munzir bin Az-Zubair datang dari Irak, dia membawakan untuknya sebuah pakaian marwiyah atau pakaian putih orang Persia. Sedang Asma pada saat itu sudah buta. Ketika dia diberi pakaian tersebut, dia menyentuhnya dengan tangannya. Lalu dia berkata, "Kembalikan pakaian ini." Sikapnya itu membuat Al-Munzir merasa keberatan dan dia berkata kepadanya, "Wahai ibu, pakaian ini tidak tipis." Dia membalas, "Memang tidak tipis, tapi menggambarkan tubuh atau berbayang." Lalu Al-Munzir membelikan pakaian yang lain, maka ibunya menerimanya seraya berkata, "Pakaian seperti ini boleh engkau berikan kepadaku." Betapa mengagumkan wanita yang telah berusia 100 tahun ini memiliki sikap warok seperti itu. Tetapi itulah sifat-sifat mulia yang menjadi dasar pendidikan wanita mulia tersebut. Itulah akar pohon yang menancap sejak dulu, yang merupakan benih unggulan dan tanaman yang buahnya bersih. Hari demi hari senantiasa menceritakan berbagai hal-hal mengagumkan dari wanita yang berakal ini dan meletakkannya di dalam sebuah catatan sejarah yang kekal. Di dalam rangkaian kebanggaan itu dan benang ikatan yang berharga itu muncul sebuah mutiara yang amat bernilai dari kemuliaan wanita yang terhormat ini. Generasi demi generasi menceritakan kemuliaan yang amat agung milik seorang wanita yang telah menginjak usia 100 tahun. Hingga setiap kali nama Asma disebut, maka hal-hal mengagumkan itu pun ikut disebut bersamanya. Mari kita simak peristiwa yang amat menakjubkan ini. Ujian datang dan memecah belah persatuan kaum muslimin. Penduduk Hijaz, Irak dan Khurasan membaiat Abdullah bin Az-Zubair, sedangkan penduduk Syam membaiat Marwan bin Al-Hakam Al-Umawi, dan setelahnya membaiat kedua putranya, Abdul Malik bin Marwan dan Abdul Aziz bin Marwan. Hari demi hari berlalu dengan dipenuhi oleh berbagai peristiwa menakutkan berupa peperangan yang berkecamuk antara dua kubu ini. Selanjutnya penduduk Syam membaiat Abdul Malik bin Marwan setelah ayahnya Marwan bin Al-Hakam meninggal, dan pada masa Abdul Malik inilah terjadi berbagai peristiwa besar. Pasukan Abdul Malik menyerang Mekah, di mana singa besar Abdullah bin Az-Zubair menderum padanya. Komandan pasukan Abdul Malik adalah seorang yang dikenal keras, yaitu Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Pasukan Abdul Malik mengepung Abdullah bin Az-Zubair di Mekah dan pertempuran pun berkecamuk antara dua pasukan. Namun di sini tampak sebuah sikap yang langka dari seorang pemberani yang tak membawa senjata, dan dia memang tidak pantas membawa senjata. Akan tetapi senjata yang dibawanya lebih hebat dari senjata yang dibawa dua pasukan. Itulah senjata pemikiran yang cerdas dan tekad yang kuat. Tahukah Anda siapa pemilik senjata itu? Dialah Asma binti Abu Bakar. Dia adalah penolong terbaik bagi putranya. Dia senantiasa memompa semangatnya dengan nasihat-nasihat yang berharga dan menyalakan api tekadnya dengan ketabahan yang luar biasa. Suatu hari Ibnu Az-Zubair mendatangi ibunya, yaitu Asma, untuk menjenguknya saat dia sakit. Ketika dia sudah merasa tenang, dia memandang ibunya lalu dia berkata, "Betapa indahnya kematian." Sang ibu menimpali, "Wahai anakku, demi Allah, aku tak ingin mati pada hari ini sebelum aku melihat bagaimana nasibmu. Apakah engkau akan menang dan itu yang aku harapkan, ataukah engkau akan kalah? Maka aku akan bersabar atas musibah yang menimpamu dan kamu bisa menempuh jalan takdirmu ini."
Ibnu Az-Zubair sebelumnya khawatir bila ibunya tidak bisa sabar apabila sesuatu yang tidak disukai menimpa Ibnu Az-Zubair, dan karena itulah dia berkata begitu. Namun sang ibu yang tabah ini justru menenangkan perasaan hati putranya dengan jawabannya itu. Dia berpihak pada putranya dalam peperangan ini, dan dia melipurnya dengan memberi nasihat kepadanya dan meneguhkan tekadnya dengan kekuatan pikirannya. Di tengah peperangan yang terus berkecamuk, sang ibu lalu bertanya, "Siapakah yang menang hari ini?" Bila dikatakan Al-Hajjaj, maka dia berkata, "Mungkin kebatilan akan merajalela." Dan bila dikatakan Abdullah dan para pendukungnya, maka dia berkata, "Ya Allah, tolonglah orang-orang yang taat kepadamu dan orang yang murka karenamu." Pertempuran antara dua pasukan terjadi sangat sengit, dan banyak tentara Ibnu Az-Zubair yang meninggalkannya dan menerima jaminan keamanan dari Al-Hajjaj. Ketika Ibnu Az-Zubair melihat pasukannya telah berpencar meninggalkannya, dia datang kepada ibunya yang senantiasa menghilangkan kesedihan darinya. Ibnu Az-Zubair datang kepada ibunya, Asma, seraya berkata, "Wahai ibu, orang-orang telah meninggalkanku hingga anak dan istriku, sehingga tidak tersisa bersamaku kecuali hanya sedikit. Dan mereka tidak bisa sabar kecuali hanya sesaat saja. Sedangkan para musuh akan memberikan apapun yang aku mau dari dunia ini. Bagaimanakah pendapat ibu?" Sang ibu menjawab dengan jawaban seorang wanita yang tekadnya tinggi, sehingga dia menjadi seorang wanita yang dikenal oleh sejarah dengan prinsipnya yang luar biasa ini. Marilah kita renungkan sejenak jawaban sang ibu kepada putranya agar kita mengenal siapakah Asma itu. Maka sang ibu berkata, "Wahai anakku, demi Allah, engkau lebih tahu tentang dirimu. Bila engkau mengetahui bahwa dirimu berada di atas kebenaran dan kepada kebenaran itu engkau menyeru, maka teruskanlah langkahmu, karena sahabat-sahabatmu telah terbunuh di atas hal itu. Dan jangan biarkan lehermu dipermainkan oleh anak-anak Bani Umayyah. Bila engkau menginginkan dunia, maka seburuk-buruk manusia adalah engkau. Engkau binasakan dirimu dan engkau binasakan orang-orang yang terbunuh bersamamu. Namun bila engkau mengatakan aku berada di atas kebenaran, lalu ketika para pendukungmu menyerah, aku menjadi lemah, maka itu bukan perbuatan orang yang merdeka dan orang yang beragama. Berapa lamakah engkau akan hidup di dunia? Terbunuh adalah lebih baik." Setelah Ibnu Az-Zubair mendengar jawaban sang ibu, dia mendekat kepadanya dan mencium kepalanya seraya berkata, "Demi Allah, inilah prinsip yang hingga kini aku pegang teguh. Aku tidak tertarik kepada dunia dan tidak mencintai kehidupan dunia. Tidak ada yang mendorongku untuk berperang kecuali kemarahanku karena Allah, yaitu ketika sesuatu yang diharamkannya itu dihalalkan. Aku hanya ingin tahu pendapat ibu." Kini ibu telah menambahkan kekuatan pikiran itu kepada pikiranku. Setelah itu Ibnu Az-Zubair berkata, "Wahai ibu, lihatlah pada hari ini aku akan Janganlah kesedihanmu menjadi-jadi dan serahkanlah urusan ini kepada Allah." Kemudian Ibnu Az-Zubair mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya seraya berkata, "Sungguh aku melihat bahwa hari ini adalah hari terakhir hidupku di dunia ini. Ketahuilah wahai ibu, bahwa bila aku meninggal, maka aku hanyalah sebuah daging, yang mana segala sesuatu yang diperbuat terhadap diriku tidak akan memudaratkanku." Sang ibu menimpali, "Benar wahai anakku, pegang teguhlah pikiranmu itu dan mendekatlah kepadaku.
aku akan mengucapkan selamat jalan kepadamu. Ibnu Az-Zubair mendekati ibunya lalu menciumnya dan memeluknya. Sang ibu lalu berdoa, "Ya Allah, rahmatilah orang mulia yang sering merasakan dahaga di tengah panasnya kota Madinah dan sangat berbakti kepada ibunya ini. Ya Allah, aku serahkan dia kepadamu dan aku rela dengan keputusanmu berkenaan dengannya. Maka berilah pahala kepadaku berkenaan dengannya sebagai pahala orang yang bersyukur." Ibnu Az-Zubair berkata, "Wahai ibu, jangan pernah berhenti untuk mendoakanku sebelum dan setelah kematianku." Sang ibu membalas, "Aku tak akan pernah berhenti mendoakanmu. Demi Allah, barang siapa terbunuh di atas kebatilan, maka engkau terbunuh di atas kebenaran." Dengan kata-kata yang menyedihkan itu, Asma melepaskan putranya Abdullah radhiyallahu an. Maka jadilah dia contoh yang langka bagi seorang ibu yang ikhlas dan bersabar. Dia telah membuat contoh yang indah dalam memegang keteguhan. Usianya yang telah lanjut tak melemahkannya dalam memegang keteguhan itu, dan tekadnya yang tak tergoyahkan oleh berbagai peristiwa besar. Sungguh, dialah putri Abu Bakar As-Siddiq. Setelah kematian putranya, sang ibu yang jujur ini tetap dengan tekadnya yang tak pernah melemah. Betapa agungnya wanita yang mampu meneguhkan dirinya dalam menghadapi berbagai musibah dan memiliki hati yang tak pernah merasa lemah dalam menghadapi berbagai peristiwa zaman. Harapan sang ibu setelah mengetahui kematian putranya adalah dia tidak ingin mati hingga hatinya merasa senang dengan memandikan putranya. Dia berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau wafatkan aku hingga mayatnya dibawakan kepadaku, lalu aku memakaikan wewangian dan mengkafaninya." Allah mengabulkan harapannya dan hatinya merasa senang dengan memandikan putranya itu. Satu lagi yang tercatat oleh sejarah bagi ibu yang penyabar ini adalah sikapnya yang luar biasa setelah kematian putranya. Itulah sikap yang tak mampu dilakukan kaum wanita selain wanita seperti Asma. Itulah sikap yang tiada tandingannya, yaitu ketika Al-Hajjaj menulis surat kepada Asma agar dia datang kepadanya, maka Asma menolak melakukannya. Al-Hajjaj menulis surat kepadanya dengan kata-katanya, "Datanglah kepadaku, atau aku akan mengutus kepadamu orang yang menyeretmu dengan rambut kepanganmu hingga kamu datang kepadaku." Asma membalas dengan kata-kata, "Demi Allah, aku tidak akan datang kepadamu sampai kamu mengirim orang yang akan menyeretku dengan kepang rambutku." Al-Hajjaj memakai sandalnya dan keluar dengan sombong hingga dia datang kepada Asma. Lalu dia berkata, "Bagaimana pendapatmu tentang perlakuanku terhadap Abdullah?" Asma menjawab, "Aku melihatmu telah merusak dunianya dan dia telah merusak agamamu. Aku mendapatkan kabar bahwa engkau telah menghinanya dengan menyebutku wanita pemilik dua ikat pinggang. Demi Allah, aku memang wanita pemilik dua ikat pinggang. Yang pertama adalah ikat pinggang seorang wanita yang selalu dibutuhkannya untuk mengikat di pakaiannya. Dan yang kedua adalah bahwa aku mengangkat dengan ikat pinggang itu makanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan makanan ayahku. Yang manakah dari keduanya yang engkau gunakan untuk menghinanya?" Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan hadis kepada kami bahwa kelak akan muncul dari Sakif dua orang laki-laki, laki-laki pendusta dan perusak. Laki-laki pendusta adalah Ibnu Abi Ubaid, sedangkan laki-laki perusak adalah engkau. Al-Hajjaj keluar meninggalkan wanita itu dan tidak membalas perkataannya dengan wajah berubah.
Ya, Al-Hajjaj meninggalkan wanita itu dalam keadaan terhina dan terusir. Sedangkan Asma adalah seorang wanita yang mulia, tegar, dan sabar dalam menghadapi musibah. Ibnu Umar menghiburnya dan mendapatinya sebagai seorang wanita yang kokoh memegang agamanya dan teguh dalam keyakinannya. Ibnu Umar berkata kepadanya, "Sesungguhnya jasad-jasad ini tidaklah berarti apa-apa, tetapi ruh-ruh itu berada di sisi Allah. Maka bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah." Asma menjawab, "Apa yang menghalangiku untuk tetap tabah? Dulu kepala Nabi Yahya bin Zakaria telah diberikan kepada wanita penggoda dari Bani Israel. Betapa agungnya ketabahan ini, dan sungguh itulah sebuah kemuliaan. Seandainya wanita itu bukan Asma, pasti yang dia lakukan adalah memukul pipi, berteriak-teriak, dan merobek-robek saku baju. Tetapi dia adalah putri Abu Bakar As-Siddiq dan seorang pewaris kemuliaan yang turun-temurun." Itulah pelajaran yang layak dipahami oleh setiap wanita. Wahai hamba-hamba Allah, para wanita, tidakkah engkau mengikuti jejak wanita teladan ini? Engkau tidak akan menemukan di dalam pelajaran sabar seorang guru bagimu yang lebih jujur daripada Asma. Bila engkau mendapatinya, maka mereka adalah saudara-saudaranya yang mengikuti jalannya. Asma radhiyallahu anha hidup selama 100 tahun tanpa ada satupun giginya yang lepas dan akalnya tetap sehat. Setelah kematian putranya Abdullah bin Az-Zubair, dia hidup zuhud di dunia dan mempersiapkan diri untuk meninggalkan negeri ini yang telah dia penuhi dengan ketaatan dan dihiasi dengan berbagai sikap yang suci. Pada akhir Jumadad Tsani 73 Hijriah, Asma pergi meninggalkan negeri yang fana ini untuk menuju negeri yang kekal. Dan dia hidup hanya beberapa waktu lamanya setelah kematian putranya. Semoga Allah meridhai sang guru kaum wanita yang mengajarkan pelajaran keteguhan, kesabaran, dan kejujuran tekad. Itulah tadi kisah dari Asma binti Abu Bakar. Banyak sekali pastinya hikmah yang bisa diambil dari kisah tersebut. Dengan itu kami mohon pamit. Semoga kisah yang kami nukilkan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung channel kami dengan like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.